Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat itu, pria kecil pendeta refleksi Bond melambaikan lengan bajunya. Bintik cahaya putih melayang keluar dari lautan kesadarannya dan mengelilinginya seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah bintik cahaya, formasi rune besar yang terukir di kedalaman lautan kesadarannya terungkap. Taoist Reflecting Bond tidak menyangka bahwa formasi ini, yang telah dia bayar dengan harga yang tak terbayangkan untuk diukir di lautan kesadarannya, akan berguna pada saat seperti ini. Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk memiliki pemikiran lain. Di bawah formasi rune, cahaya putih tumbuh semakin terang. Bayangan besar binatang aneh yang tampak seperti harimau ganas terbentuk. Binatang itu membuka mulutnya dan menerkam keluar dari lautan kesadaran, langsung menuju pedang indera ilahi. Sebuah suara keras meledak di lautan kesadaran Referen Reflecting Bond. Pedang indera ilahi mendarat di atas kepala binatang putih aneh itu, dan cahaya 5 warna yang menyilaukan meledak. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, kepala binatang putih aneh itu terkoyak. Pedang raksasa kehendak ilahi menebas ke bawah menuju manusia miniatur jiwa ilahi. Namun, meskipun binatang putih aneh itu terkoyak, cahaya putih yang mengalir keluar dari tubuhnya berubah menjadi benang kristal yang menghubungkan kedua bagian tubuhnya menjadi satu. Benang kristal yang dibentuk oleh cahaya putih itu seperti rantai besi yang melintasi sungai, terus-menerus menghalangi turunnya pedang indera spiritual. Pada saat yang sama, mereka juga mengkonsumsi kekuatan yang kuat dari pedang indera spiritual. Meski begitu, pedang indera ilahi yang tembus cahaya, yang dipadatkan dengan hampir semua kekuatan indera ilahi Hanli, terus menebas tanpa halangan apapun. Itu mencabik-cabik binatang putih aneh itu dan mendarat di jiwa pria kecil Taoist Reflecting Bond. Ah! Jeritan melengking terdengar. Referen Reflecting Bond merasa kepalanya akan meledak. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia langsung jatuh ke laut di bawah. Domain spiritual tulang kering yang dia ciptakan juga menghilang dengan kilatan cahaya. Hanli dan Si Chuankong merasakan tubuhnya rileks. Perasaan aneh di tulangnya menghilang, dan mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat yang sama, Hanli merasakan kekosongan di lautan kesadarannya. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan tubuhnya tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri, lalu jatuh. Si Chuankong menekan tangan ke sisi kanannya saat melihat ini, dan dia menahan rasa sakit saat dia bergegas ke arah Hanli. Dia meraih ke lengan Hanli dan menopangnya, lalu melemparkan pandangan sedih ke bawah ke hamparan lautan luas di bawah sebelum terbang menjauh dalam kilatan cahaya putih. Sementara itu, Taoist Xie tiba-tiba menamparkan labunya untuk menarik semua prajurit daunnya, serta 18 pedang awan bambu milik Hanli, dan dia juga terbang ke arah mereka berdua. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kapal terbang hitam legam terbang dengan cepat di atas laut yang gelap gulita. Si Chuankong telah memulihkan penampilan aslinya, dan dia berdiri di haluan kapal dengan rambut peraknya berkibar tertiup angin. Di kapal, Hanli masih tidak sadarkan diri dengan mata tertutup rapat. Sepotong Purple Sun Wamjade seukuran telapak tangan melayang di atas kepalanya, melepaskan cahaya ungu keruh. Ada penghalang spasial di sekitar tubuhnya yang menahan semua ki jahat yang kaya di daerah sekitarnya. Di buritan kapal, Taoist Xie sedang duduk dalam jubah Daoist dengan mata sedikit terpejam saat dia bermeditasi. Tepat pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dia tiba-tiba membuka matanya untuk menemukan bahwa alis Hanli berkerut erat, dan bulu matanya bergetar beberapa kali sebelum dia juga perlahan membuka matanya. "Rekan Taoist Li," panggilnya. Sedikit kebingungan melintas di mata Hanli, dan dia hanya mendapatkan kembali kejelasan setelah jeda singkat. Dia menggosok pelipis di kedua sisi kepalanya saat dia perlahan duduk.
Dia mengangkat tangannya dan melepas valet Sun Wamjade yang tergantung di atas kepalanya. Kakak Li, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Si Chuan Kong berbalik lalu bertanya. Sudah berapa lama aku tidak sadar? Han Li bertanya dengan suara agak serak. Si Chuan Kong ragu sejenak sebelum menjawab, sekitar setengah bulan. Di mana tulang refleksi guru tercerahkan? Han Li bertanya. Saya tidak tahu. Dia sepertinya terluka parah saat itu dan jatuh ke laut. Anda juga jatuh pingsan, jadi saya tidak punya pilihan selain membawa Anda pergi dengan selamat. Saya benar-benar tidak peduli tentang hal lain, jawab si Chuan Kong dengan menggelengkan kepalanya. Kesadarannya kemungkinan besar terluka parah setelah diserang oleh pedang indera ilahi saya, jadi dia tidak akan datang mencari kita untuk saat ini. Namun, semakin dekat kita ke kota Yang Ye, semakin banyak kejadian tak terduga yang akan terjadi, jadi sulit untuk mengatakan apakah orang lain akan menargetkan kita atau tidak, kata Han Li sambil dengan lembut membelai potongan Purple Sun Wamjade. Aku juga khawatir tentang ini. Itu sebabnya aku tidak berani bergegas kembali ke kota Yang Ye. Sebaliknya, aku telah berkeliaran di sekitar wilayah Laut Mo. Aku sedang berpikir untuk menunggumu bangun sebelum membuat rencana, kata si Chuan Kong sambil menghela nafas. Kesadaran saya telah sangat rusak. Meskipun kesadaran saya tidak rusak parah seperti tulang refleksi guru tercerahkan, itu masih terguncang. Jika Anda tidak menggunakan giok hangat matahari ungu untuk memelihara kesadaran saya khawatir saya akan tidak sadarkan diri selama beberapa hari lagi. Han Li mengangguk. Kalau begitu, kami akan menunggumu pulih sebelum berangkat, kata si Chuan Kong setelah berpikir sejenak. Tidak mudah untuk pulih dari kesadaran yang terguncang, dan butuh waktu lama untuk mengisi kembali kekuatan kesadaran seseorang. Menunggu saya pulih hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Lebih baik kembali ke kota Yang Ye sesegera mungkin, kata Han Li dengan cemberut. Baiklah, kata si Chuan Kong. Kemudian, dia mengarahkan kapal dan terbang menjauh. Setengah bulan lagi berlalu dalam sekejap. Han Li dan si Chuan Kong mengemudikan kapal dan terbang di atas laut yang gelap gulita. Samar-samar mereka bisa melihat sebuah bangunan hitam besar yang tergantung di langit di ujung pandangan. Kakak Li, kita akan segera tiba di kota Yang Ye, kata si Chuan Kong dengan senyum gembira di wajahnya. Mata Han Li berkedip dengan cahaya ungu saat dia melihat bangunan hitam itu. Dia merasa itu terlihat agak aneh. Itu adalah polihedron tidak beraturan yang tampak seperti pohon kuno hitam pekat dengan banyak cabang. Namun, permukaannya diliputi dengan kilau kristal hitam. Setiap cabang yang menonjol panjang dan pendek, dan penampang cabang menghadap ke arah yang berbeda. Tingginya hanya beberapa ratus kaki. Tidak ada jejak ukiran buatan di permukaannya. Tampaknya dibuat oleh alam. Fluktuasi hukum waktu menyebar dari permukaannya. Han Li merasa sedikit bingung saat melihat bangunan aneh itu. Seolah-olah itu berdiri di kehampaan di depannya, tetapi dia merasa itu sangat jauh darinya. Itu sangat jauh sehingga sepertinya bukan milik ruang ini. Cahaya ungu di mata si Chuan Kong menyala. Dia akan melihat lebih dekat benda itu. Namun, si Chuan Kong menghentikannya. Ini adalah objek suci tertinggi dari tempat suci saya. Saudara Li, jangan kasar, kata si Chuan Kong dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Benda suci, mengapa terlihat seperti ditinggalkan di laut ini? Han Li mengangkat alisnya dan berkata, haha, bahkan seorang Daolord mungkin tidak bisa mengguncang benda ini sedikit pun. Si Chuan Kong tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Benda apa ini? Di tengah kalimatnya, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Si Chuan Kong sedikit lebih lambat menyadari hal ini. Ekspresinya juga berubah. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya terbang dari cakrawala yang jauh. Itu berhenti beberapa ratus kaki dari mereka. Sosok hijau tua muncul dalam cahaya.
Itu adalah tulang refleksi guru yang tercerahkan. Namun, wajah Perfected Person Reflecting Bone sangat pucat saat ini. Matanya cekung, dan tatapannya kusam. Rambut putihnya berantakan, dan helaiannya jatuh dari pelipisnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti makhluk abadi. Dia dalam keadaan menyesal. Dibandingkan dengan ekspresi serius Han Li dan Si Chuan Kong, ekspresi guru mencerminkan tulang yang tercerahkan bahkan lebih panik. Matanya terbuka lebar. Dia mengangkat tangan yang gemetar dan menunjuk ke arah Han Li. Dia berkata dengan tidak jelas, "Kenapa? Kenapa kamu lagi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana Anda bisa pulih begitu cepat?" Apa yang dia bicarakan? Si Chuan Kong menoleh untuk melihat Han Li dan bertanya dengan bingung. Han Li juga mengerutkan kening. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Mungkinkah jiwa ilahinya terluka parah saat dia diserang oleh pedang indera ilahi terakhir kali? Apakah dia mengigau sekarang? Ekspresi Si Chuan Kong menjadi serius. Han Li menggelengkan kepalanya dan membantah dugaan Si Chuan Kong, "Itu tidak mungkin. Aku sangat menyadari kekuatan pedang indera spiritual. Selain itu, lautan kesadaran Zhao Gu dilindungi oleh formasi mantra yang kuat. Karena itu, dia seharusnya tidak terluka sedemikian rupa. Sesuatu pasti terjadi padanya setelah kami pergi." Namun, kata-katanya benar-benar tidak dapat dipahami. "Itu pasti ilusi. Itu pasti ilusi. Itu pasti. Tidak, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Tulang refleksi guru yang tercerahkan menatap Han Li. Ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Sosoknya melintas dan dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya. Seluruh lengannya langsung memanjang dan berubah menjadi sabit tulang putih. Itu terbang menuju Han Li dengan kecepatan tinggi. Meskipun Han Li memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan indera ilahi Master Reflecting Bone yang tercerahkan, dia tidak berani lengah. Dia memperluas domain roh waktunya. Melihat ini, Si Chuan Kong buru-buru membuka domain roh ruang miliknya. Tulang refleksi guru yang tercerahkan terbang ke domain roh mereka. Pergerakannya langsung terhalang, dan kecepatannya turun dengan cepat. Dia berteriak dan mengayunkan lengan sabit tulangnya dalam kehampaan. Ki spiritual di dua domain roh langsung dihancurkan oleh kekuatan kekerasan. Ki spiritual di dua domain roh menjadi kacau, dan aura korosif mulai memenuhi udara. Di dalam ruang yang kacau, kecepatan Daoist Master Shain Bone sekali lagi meningkat secara drastis saat dia menyerang langsung ke arah Han Li. Han Li tidak mengelak. Dia melambaikan tangannya dan memanggil 18 pedang bambu awan. Roda mantra di tubuhnya berputar dengan cepat, dan dia berinisiatif untuk bertemu dengan guru yang mencerminkan tulang. Ketika Han Li mendekati tulang refleksi guru yang tercerahkan, dia tiba-tiba berhenti. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar. Roda mantra berputar dan melepaskan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan menyelimuti tulang pemantul guru yang tercerahkan. Ketika Master Reflecting Bone yang tercerahkan melihat ini, dia membuka tangannya yang lain dan memblokir serangan itu. Tangannya berubah menjadi perisai tulang besar yang tampak aneh. Rune padat diukir pada perisai, melepaskan gelombang kekuatan korosif dari hukum tulang kering. Kekuatan memblokir semua sinar cahaya keemasan, dan perisai mulai terkorosi. Pada saat yang sama, tulang pemantul guru yang tercerahkan bergerak ke belakang pelindung tulang dan mengayunkan sabit tulangnya. Dengan aura pembunuh yang kuat, Enlightened Master Reflecting Bone mengayunkan sabit ke pinggang Han Li. Sepertinya dia akan memotong Han Li menjadi dua. Han Li terlihat tenang di permukaan, tapi dia diam-diam terkejut. Setelah itu, cahaya kristal bersinar dari glabelanya lagi, dan pedang indera spiritual tembus ditembakkan lagi. Sebelum pedang indera ilahi bisa mencapainya, cahaya di mata Sage Reflecting Bone memudar saat dia melihatnya. Sedikit keengganan dan keputusasaan muncul di matanya saat dia bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin?" Detik berikutnya,
Pedang dengan mudah menembus pelindung tulang dan menembak ke dahi Sage Reflecting Bone. Ketika pedang terbang ke kesadaran Sage Reflecting Bone, Han Li terkejut menemukan bahwa kesadaran Sage Reflecting Bone hampir habis. Cahaya pria kecil itu redup. Dia tampak seperti lilin di angin yang akan jatuh. Jelas bahwa dia telah menderita semacam cedera parah sebelumnya. Jiwanya sangat tidak stabil. Itu mengejutkannya. Lagi pula, tidak mudah melukai jiwa seorang kultivator Zenith Heaven. Meskipun serangan yang dia lakukan sebelumnya telah melukai lawannya, itu juga menyebabkan dia kehilangan kesadaran untuk waktu yang lama. Namun, menurut perkiraannya, serangannya itu tidak dapat menyebabkan kerusakan parah pada jiwa lawannya. Han Li berpikir cepat, tapi dia tidak ragu sama sekali. Saat dia berteriak, pedang indera ilahi muncul kembali di lautan kesadarannya. Pedang menebas, dan jiwa pendeta Shain Bone terkoyak tanpa perlawanan. Kemudian, itu menghilang. Tubuh Sage Reflecting Bone membeku, dan dia berhenti bergerak. Si Chuan Kong baru saja selesai memasang cermin kembar cakrawala perak. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia melihat kesempatan, dia segera menyorotkan cermin ke tubuh Sage Reflecting Bone. Dia menyilangkan tangannya di depannya, dan formasi dalam kehampaan bersinar dengan cahaya perak. Dua cermin bundar berganti posisi, dan kekuatan ruang yang kuat terdistorsi. Namun, tubuh Zenith Heaven milik Sage Reflecting Bone sangat kuat, dan tulangnya sekeras logam. Di ruang yang terdistorsi, tulangnya hanya bengkok sedikit, dan dia tidak mengalami kerusakan yang sebenarnya. Si Chuan Kong mencoba beberapa kali, tetapi dia benar-benar tidak dapat menghancurkannya. Han Li melambaikan tangan saat melihat ini, dan cincin tulang hitam yang rumit meluncur turun dari jari Daoist Master Reflecting Bone sebelum terbang ke tangannya. Fire Raven perak ditembakkan dari bahunya sebelum memasuki tubuh Daoist Master Reflecting Bone, langsung menelannya. Si Chuan Kong menghela nafas lega saat melihat ini. Dia telah menyaksikan kekuatan Refined Flamebird sebelumnya. Namun, dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk secara langsung menimbulkan ancaman bagi seorang kultivator Zenith Heaven. Itu bahkan tidak bisa menembus aura pelindung. Api perak yang mengamuk membakar dengan ganas, mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Han Li menatap nyala api, melamun. "Kakak Li, ada apa?" Si Chuan Kong bertanya. "Bukan apa-apa, aku hanya memikirkan tentang apa yang dikatakan lelaki tua Zhao Gu itu sebelumnya." "Apa maksudnya?" Han Li menjawab setelah hening beberapa saat. "Siapa yang peduli? Bagaimanapun, orang ini tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi kita." Si Chuan Kong tertawa. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Silver Fury-Bird kembali, dan Reflecting Bone telah berubah menjadi abu. Tubuh Fire Raven menyusut dengan cepat sebelum mendarat di telapak tangan Han Li. Dia meludahkan relik tulang jari 5 warna dari mulutnya. Alis Han Li sedikit berkedut, tapi dia menahannya tanpa mengedipkan mata. "Ayo pergi, ayo cepat ke kota Yang Ye." Han Li melirik si Chuan Kong dan berkata. "Baiklah," jawab si Chuan Kong, lalu dia melesat ke langit. Han Li menyingkirkan Refined Flame Fire Raven dan mengikuti di belakangnya. Pada akhirnya, si Chuan Kong berhenti di depan benda tidak beraturan di langit. "Kenapa kamu berhenti?" Han Li bertanya. "Di sini," kata si Chuan Kong. "Maksudmu ini kota Yang Ye?" Han Li mengangkat alis dan bertanya. "Ceritanya panjang. Singkatnya, benda suci ini disebut kunci alam luar angkasa. Itu adalah pintu gerbang ke kota Yang Ye dan ruang lain di wilayah suci," kata si Chuan Kong dengan misterius. Alis Han Li berkerut sedikit sebelum ekspresi tercerahkan muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Tidak heran aku merasa benda ini cukup aneh. Tampaknya tepat di depanku, namun juga tampak jauh pada waktu yang sama. Jadi ternyata itu terletak di persimpangan beberapa ruang, dan tidak heran Anda mengatakan bahwa bahkan seorang Daolor tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Ayo pergi."
Kita akan memasuki kota sekarang. Begitu dia selesai berbicara, si Chuan Kong mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengeluarkan token prasasti sihir hitam yang dibuat khusus dan menekannya pada penampang hitam dari cabang terendah. Setelah token magewet hitam dilekatkan pada penampang seperti kristal hitam, itu segera ditarik seperti magnet, dan kemudian perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam penampang. Kemudian, cahaya hitam menyala dan fluktuasi spasial yang kuat datang darinya. Si Chuan Kong melirik Han Li dan tersenyum tipis sebelum memimpin dan melangkah ke dalam formasi. Han Li melihatnya sejenak dan juga masuk. Kemudian, cahaya hitam memudar dan keduanya menghilang. Polyhedron aneh juga kembali ke keadaan semula. Han Li dilanda rasa pusing saat semburan kekuatan spasial merobeknya dari segala arah. Ini mirip dengan perasaan yang dia rasakan ketika dia menggunakan formasi teleportasi, tapi itu jauh lebih kuat. Namun, perasaan ini tidak bertahan lama. Segera, dia menemukan dirinya di tempat yang terang. Matahari yang terik tergantung di langit, memercikkan cahaya cemerlang. Tanah di bawahnya ditutupi bukit-bukit rendah dan rerumputan hijau. Langit tinggi dan tanah luas. Itu pemandangan yang menyegarkan. Selain itu, ki iblis di sini sangat padat, hampir 2 kali lebih padat dari luar. Awan hitam keunguan muncul di udara. Mereka jelas dibentuk oleh Devil Ki. Sebaliknya, World Spirit Ki di sini jauh lebih tipis. Kakashi, ini adalah tempat di mana kota yang Ye berada. Han Li melihat sekeliling dan sepertinya menghela nafas. Si Chuan Kong menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu benar. Tempat ini disebut alam yang Ye. Ini adalah ruang yang dibuat secara pribadi oleh ayahku. Kami akhirnya kembali. Saat dia berbicara, dia memanggil Crow Divinity Flying Shuttle, yang membawa mereka berdua ke depan. Ruang yang diciptakan. Han Li terkejut. Tidak terlalu sulit untuk membuka alam arcane skala kecil, dan dia bisa melakukannya dengan kemampuannya saat ini. Dia hanya perlu menghabiskan banyak waktu dan material, dan itu hanya untuk menciptakan ruang yang relatif stabil dan kaku. Tapi ruang di depannya ini berbeda. Itu tidak berbeda dengan domain iblis di luar. Itu berisi matahari, bulan, bintang, dan pergerakan langit dan bumi. Dia menghela napas dalam-dalam. Metode menantang surga Lord of the Devil Domain bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan atau bandingkan. Namun, hatinya dipenuhi dengan semangat juang dan kerinduan yang tak ada habisnya. Selama dia terus berkultivasi, dia mungkin bisa mencapai alam itu di masa depan. Si Chuan Kong mengerutkan kening. Akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk sampai ke kota yang Ye. Kita sudah terlalu lama tertunda. Kita harus mempercepatnya. Dia merasa bahwa Crow Divinity Flying Shuttle terlalu lambat. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan suara letupan terdengar saat jimat ungu terbang keluar. Itu bersinar terang dan kemudian meledak dengan simbol magis ungu yang tak terhitung jumlahnya, yang menenggelamkan Crow Divinity Flying Shuttle dan kemudian menempel padanya. Bagian depan Crow Divinity Flying Shuttle melengkung, berubah menjadi bentuk kepala burung. Cahaya ungu menyala dan sepasang sayap ungu sepanjang 30 meter muncul. Dengan suara dengung, kecepatan Crow Divinity Flying Shuttle meningkat hampir 50%. Itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang melesat ke depan dengan kecepatan kilat. Ketika Han Li melihat ini, dia memperingatkan, rekan Taoishi, karena saudara dan saudarimu tahu bahwa tujuan kita adalah kota yang Ye, jalan di depan mungkin tidak aman. Lebih baik berhati-hati. Si Chuan Kong tertawa dan berkata, jangan khawatir, rekan Daoishi. Jika kita berada di luar, tentu saja kita harus berhati-hati. Namun, ini adalah alam Naitao, dan segala sesuatu dalam radius jutaan mil berada dalam jangkauan mata hukum surgawi ayah. Orang-orang itu tidak akan berani menimbulkan masalah di sini, jadi kami benar-benar aman di sini, kata si Chuan Kong sambil tertawa lebar.
Saat Han Li mendengar ini, dia terkejut dengan kemampuan Raja Iblis, tapi dia juga merasa sedikit canggung. Dia tidak terbiasa diawasi oleh orang lain sepanjang hari. Si Chuan Kong tampaknya melihat melalui ketakutan Han Li dan berkata, "Rekan Taois Li, jangan khawatir. Ayah Kekaisaran hanya memantau alam Yang Ye untuk memastikan stabilitas. Dia tidak akan menyelidiki semuanya." Han Li mengangguk dan berkata, "Rekan Taois Si, ada beberapa hal yang belum saya tanyakan kepada Anda. Sekarang kita hampir sampai di kota Yang Ye, saya harap Anda dapat menjawab keraguan saya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakanlah." Si Chuan Kong tampaknya tidak terkejut. Seolah-olah dia sudah menduga Han Li akan mengajukan pertanyaan seperti itu. "Kamu akan pergi ke kota Yang Ye untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang penting, kan? Anda telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk membawa Luo Zapipa kembali ke kota Yang Ye, dan saudara-saudari Anda ingin mengambilnya dari Anda. Apakah ini juga alasannya?" Mata Han Li berkedip. Si Chuan Kong berhenti sejenak dan berkata, "Awalnya saya berencana untuk menjelaskan masalah ini kepada Anda ketika kami tiba di kota Yang Ye. Tetapi karena Anda telah bertanya, saya akan memberitahu Anda. Kamu benar, saya telah kembali ke Sun City untuk urusan penting. Masalah ini menyangkut kehidupan jutaan orang di alam suci. Saya harus mengirimkan pipa Luoza dengan aman," kata si Chuan Kong setelah hening sejenak. "Oh, apa itu?" Han Li bertanya dengan heran. "Pemilihan Tuan Suci berikutnya." Si Chuan Kong tersenyum. "Pemilihan Tuan Suci berikutnya. Mungkinkah ayah kekaisaran Anda akan turun tahta?" Han Li terkejut. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam abadi sejati, umur mereka pada dasarnya tidak terbatas. Kecuali jika mereka mengalami kecelakaan atau malapetaka seperti peluruhan surgawi, tidak akan ada perubahan kekuatan. Apakah sesuatu terjadi pada Raja Iblis? Ayah telah bertanggung jawab atas wilayah suci selama jutaan tahun, jadi seharusnya tidak ada masalah seperti itu. Hanya saja dia tiba-tiba mengumumkan bertahun-tahun yang lalu bahwa dia ingin memilih Tuan Suci selanjutnya, dan tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Si Chuan Kong mengerutkan kening. Jelas bahwa dia juga bingung. "Rekan Daois Si, apakah kamu kembali ke kota Yang Ye untuk memperjuangkan posisi Tuan Suci?" Hati Han Li bergerak.